Balik lagi di Non Ferry Irawan, tentunya masih bareng aku Ferry. Dan kali ini aku mau bawain sebuah cerita ya, yaitu cerita lama yang udah difilmkan juga sih, yaitu adalah serial dari Angling Dharma. Mungkin setiap dari kalian tahu kan, apa itu serial dari Angling Dharma itu yang pernah fenomenal banget nih, terkenal banget. Dulu waktu aku kecil tuh sering berpikiran, apakah cerita-cerita yang ada di film-film itu, cerita kolosal itu emang bener adanya atau cuman fiktif belaka gitu. Dan kali ini aku mau ngulik tentang Angling Dharma. Dan ternyata ada fakta-fakta unik tentang Angling Dharma, yaitu katanya ada juga makam Sang Prabu Angling Dharma dan juga patihnya itu Badik Matrim. Ada juga relief-relief dan beberapa macam yang diklaim sebagai bukti keeksistensinya dari cerita Angling Dharma ini. So, kita akan bahas tentang serial kolosal kali ini ya. Mungkin akan sedikit mengingatkan kita ke tahun-tahun sekitar tahun 2000-an gitu, ketika para film-film ini masih berjaya itu, dan sampai sekarang pun masih membekas di kebanyakan orang tentang cerita-cerita atau tentang gambaran-gambaran film ini. Dan lama-lama lagi kita langsung masuk ke pembahasannya. Di daerah Pati, Jawa Tengah, itu dikatakan ada makamnya Prabu Angling Dharma atau tempat peristirahatan terakhirnya Sang Prabu. Dikatakan ini di Desa Melawat, Kecamatan Sukokilo. Kata Melawat ini atau nama desanya itu Desa Melawat ini sering banget disangkut-sangkutan dengan kerajaan dulu zaman Prabu Angling Dharma itu, namanya kan Malwapati, itu sering disangkutkan dengan Desa Melawat ini, katanya mirip itu. Tapi tidak jauh dari makam Sang Prabu, sekitar 2 km, yaitu di daerah Kedung Winong, masih di kecamatan yang sama, Sukokilo. Itu terdapat makamnya Sang Patih, yaitu Badik Matrim. Kalau memang ini benar-benar makamnya gitu, berarti kan cerita Angling Dharma ini benar-benar terjadi. Soalnya dari tokohnya itu ada bekas peninggalannya gitu. Dan beberapa lagi asumsi yang mengatakan bahwa Angling Dharma ini emang benar-benar ada gitu. Tapi gimana pandangan masyarakat, gimana pandangan arkeolog akan kita bahas ya. Tak hanya di Desa Melawat, di Bojonegoro juga katanya ada nih, tempat petilasannya Prabu Angling Dharma. Ini yang paling kental ini, kisah Angling Dharma itu dikatakan di Bojonegoro, karena ada suatu tempat di serial Angling Dharma yang mengatakan adalah adanya negara Boja atau Bojanegara yang disangkutkan sekarang ini menjadi Bojonegoro. Dan Bojonegoro ini paling kental tentang Angling Dharma ini, sampai-sampai katanya mau ditulisi untuk gapura masuknya ke kota itu adalah bertuliskan "Selamat datang di bumi Angling Dharma", katanya mau gitu. Dan tak hanya tulisan, bahkan tim kesebelasan kota ini, Persibo, itu diberi julukan Laskar Angling Dharma gitu, saking eratnya kisah Angling Dharma dengan kota Bojonegoro ini. Tapi bagaimana pandangan arkeolog tentang kisah Angling Dharma ini? Sepintas tadi kita membahas tentang pandangan masyarakat dan keterkaitannya dengan tempat-tempat topologi-topologi daerah yang ada di Jawa ini, yang dikatakan masih ada embel-embelnya dengan Angling Dharma. Tapi kali ini kita akan membahas tentang pandangan arkeolog. Salah satunya adalah Dwi Cahyono, yaitu seorang arkeolog dan pengajar di Universitas Negeri Malang. Beliau mengatakan cerita Angling Dharma ini sudah muncul sejak zaman Hindu Belanda, sebelum booming sekarang ini. Kemudian sekarang ini muncul klaim-klaim settingan daerah-daerah ya, yang ditujukan untuk menunjukkan eksistensi dari cerita Angling Dharma ini, kebenarannya ini. Klaim settingan seperti Bojanegara yang tadi disebutkan, dan banyak lagi, ada peninggalan bahkan raja terkenal di Jawa ya, yaitu Raja Kediri Jayabaya yang sangat terkenal di tanah Jawa ini, yang memerintah pada tahun 1135 kalau nggak salah sampai 1157. Arkeolog pun meyakini bahwa cerita Angling Dharma ini menjadi cerita lisan sejak zaman Majapahit dulu, dengan versi yang berjudul Ari Dharma. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya relief-relief di Candi Jago. Candi Jago adalah candi yang dibangun pada masa Majapahit. Namun, ada satu hal lagi yang unik, di mana arkeolog mengatakan tak semua karya sastra itu mengabadikan peristiwa historis. Bisa jadi karya sastra ini seperti Kidung dan lain-lain itu menceritakan tentang sosok-sosok yang menjadi
pujaan gitu. Bahkan sosok mitologi atau sosok mitos itu bisa diambil menjadi karya sastra gitu. Tapi karya sastra juga kebanyakan mengambil sosok-sosok yang emang benar adanya di masa itu gitu. Seperti salah satunya adalah Kidung. Salah satu Kidung yang mengambil penokohan historisnya atau nyata gitu, mengambil sosok nyata adalah Kidung Ronggolawe. Dan banyak lagi sih kidung-kidung yang lain, dan ada beberapa juga kidung yang mengambil sosok-sosok fiktif. Walaupun mengambil dari sosok-sosok nyata atau penokohan-penokohan historis, dalam penyampaian kisah juga sering terdapat adanya bias dari fakta untuk menambah dramatika. Jadi ada pengurangan, ada penambahan gitu, seakan-akan yang menambahkan beberapa part agar cerita ini lebih hidup gitu, lebih terbangun gitu. Walaupun cerita itu adalah mengambil dari sosok-sosok nyata, itu kadang ceritanya itu nggak utuh seperti apa adanya gitu. Jadi agak dibiaskan. Itu namanya karya sastra lebih mengutamakan ke estetikanya gitu. Jadi menurut arkeolog ini, kisah Angling Darma ternyata hanya dianggap sebagai cerita lisan gitu. Jadi tidak ada kebenaran otentik atau bukti-bukti yang sesuai gitu, bukti-bukti nyata, bukti-bukti real tentang eksistensi atau kebenaran dari cerita Angling Darma ini. Padahal kalau memang cerita ini benar, berarti kan kalau aku yang mikir gitu kan, pasti ada ilmu-ilmu kayak Angling Darma itu. Mungkin next. Ada juga arkeolog yang mengatakan kisah Angling Darma ini itu diambil atau dimodernisasi menjadi katakanlah Jawa modern gitu, jadi Jawa pertengahan, yaitu abad atau era Majapahit yang dulu berjudul Aji Dharma ini. Ini masih dikorelasikan dengan relief yang ada di sebuah candi, yaitu Candi Jago, yang candi dibangun pada masa Majapahit ini. Itu ada sebuah relief yang menceritakan tentang kisah Angling Darma. Cuman banyak sekali perbedaan antara relief dan cerita yang beredar sekarang ini. Saking memasyarakatnya, saking orang itu banyak sekali yang mengenal Angling Darma, seakan-akan Angling Darma ini dianggap sebagai sebuah nyata gitu. Dan sayangnya sampai saat ini tidak ditemukan literatur yang pasti itu tentang keberadaan Angling Darma. Misalnya di mana dulu letak kerajaan Malwapati, atau siapa ayahnya dari Angling Darma. Walaupun dalam cerita itu disampaikan bahwa Angling Darma itu masih ada urutannya dengan Raja Jayabaya gitu. Mungkin ini hanya untuk sambung-sambungan karena Raja Jayabaya, yaitu Raja Kediri tadi, itu sangat terkenal di tanah Jawa. Terlepas dari kontroversi apakah Angling Darma ini benar atau tidak, itu aku menggarisbawahi sebuah hal unik yang ada di cerita Angling Darma, di mana cerita ini kalau menurut aku tuh selain menceritakan tentang hewan-hewan ya, ini cerita yang unik di mana sosok Angling Darma ini dikatakan sosok yang setia gitu. Walau kadang banyak sekali cerita-cerita yang menggambarkan bahwa kesetiaan cuman di pihak perempuan gitu. Kita mau ngomongin dalam konteks kerajaan ya. Dalam suatu kerajaan biasanya itu yang setia itu permaisurinya gitu. Tapi ini beda ini. Ini justru sang raja itu setia dengan sang permaisurinya, yaitu istrinya Angling Darma ini. Dimana ketika istrinya Angling Darma ini meninggal, lantas dia mencoba untuk mencari sesosok yang semirip mungkin dengan istrinya gitu. Jadi dia tidak bisa lepas dari bayang-bayang istrinya. Mungkin kalau zaman sekarang bisa dibilang bucinnya, mungkin. Cuman kalau aku menganggap sih ini adalah kesetiaan gitu. Hebat sih, satu pelajaran yang sangat penting gitu. Jadi seberapapun tingginya kita punya jabatan, sebaiknya tidak lupa dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin cukup itu pembahasan tentang Angling Darma kali ini. Maaf pembahasannya cukup singkat dan mungkin kurang mendetail ya. Aku cuman pengen aja sih bahas ini karena udah lama banget sebenarnya ini aku pengen bawain di salah satu video aku. Dan kalau aku ada salah, aku minta maaf. Boleh langsung aja komen di bawah untuk dibenarkan. Dan kita jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.